Assalamualaikum Ning. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, selamat malam. Malam. Alhamdulillah, masih seger nih nampaknya. Padahal Iya, tadi mungkin benar-benar. masih udah ngisi-ngisi beberapa kegiatan saya lihat di beberapa history entah Ning Aulia ataupun Gus Romji. Masya Allah. Itu memang kita masih perlu bimbingan dari kakak-kakak senior. Eh, Masya Allah, insya Allah ya, sama-sama belajar bareng-bareng. ya Ning, kita manggilnya Mbak Ning atau Teh atau gimana nih? Manggilnya Mbak aja kali ya, Mbak ya, sesuai Mbak kondisi aja. Mbak. Heeh. Mbak. Iya. Mbak, Ini Mas kita Wahyu ya? iya Mas Wahyu sendiri, Mbak. Ya Iya, itu yang oke. mohon dimaklum kalau Yang agak bawel. nggak apa-apa Mas. Iya. Ini topiknya malam ini kita menarik banget ya. Iya, Tapi sepertinya sih kayaknya santai aja sih ya, bisa iya sambil ngobrol-ngobrol. makanya saya kostumnya santai-santai aja, Bu. Ibu kan sekarang manggilnya kan sepakatnya Mbak. Tadi padahal ibu nggak ada di pilihan loh, kok tiba-tiba Iya, manggilnya ibu sih? perantauan kan begitu. Oke, Ning. Jadi memang kita lanjut aja. Jadi sambil Mm-mm. berjalannya ngalir. Jadi Ya, fenomena jatuh cinta dalam organisasi ini sering terjadi. Banyak juga ya. tokoh-tokoh yang sudah mendahului kita jatuh cinta di dalam organisasi. Salah satunya mungkin almarhum Gusola juga sama di salah satu organisasi dengan Ibu Ning Nyai Parida juga sama. Mm-mm. Kisahnya sangat luar biasa. Kita lihat boncengan bareng di Vespa saat pulang dan ketahuan oleh Kay Bistri. Nah, itu salah satu. Dan mungkin jatuh cinta dalam organisasi ini bisa dibilang bonus ketika kita ikut serta dalam beberapa kegiatan yang ada di organisasi. Iya, Eh, benar-benar. dan banyak Beberapa juga nih. orang justru salah satu alasannya bergabung di dalam organisasi motif utamanya adalah mencari jodoh ya. Ada juga yang kayak gitu. Aduh. Ya, bisa. Dan mungkin di Mm-mm. sini juga banyak teman-teman yang menurut saya belum paham dia. Mungkin nanti ada beberapa teman yang dia gerak-geriknya berbeda. Nah, kita pengen tahu sih tips kira-kira kalau orang jatuh cinta dalam organisasi itu seperti apa? Mungkin ada kode-kode tertentu atau kan banyak sekali modus-modus yang kiranya nge-DM Mm-mm. dulu atau nanti dia minta-minta nomor WA dengan lugu dan ya itulah banyak juga motif-motif. Wah, mohon maaf buaya bisa bilang disebut begitu. Tapi nggak sedikit juga yang berhasil jatuh cinta di organisasi lalu berujung pada pelaminan terus kemudian juga banyak juga Ya, anak-anaknya atau generasinya juga dibimbing menuju terus untuk berjodoh di organisasi juga dan tak sedikit ya. juga jatuh cinta lintas organisasi contohnya mungkin Mm-mm. PMI dengan NU dan sebagainya. Nah itu juga ini turut hadir juga beliau yang terhormat Gus Romji. Assalamualaikum. Jadi seperti itu kurang lebih. Mungkin bisa beberapa opini dari Mbak untuk memberi trik atau pengalaman sendiri bersama Gus Romji. Oke. Baik, terima kasih untuk moderatornya, Cielah namanya moderator ya. Host aja deh host. Host Host. kita, Mas Wahyu. Saya apa ya? Waktu pertama kali diundang untuk ngobrolin soal salah nggak sih jatuh cinta di organisasi itu juga sebenarnya sih agak geli-geli gimana gitu ya. Mungkin teringat masa muda dulu, terus membayangkan bahwa topik ini banyak terjadi, isu ini, sorry, fenomena ini banyak terjadi di kalangan para organisatoris, tapi jarang ya kayaknya dibawa ke forum diskusi kemudian didiskusikan gitu. Jadi sepertinya ini kreatif sih punya topik pembahasannya soal ini. Asik sekalian kita membahas sesuatu yang memang dekat banget sama kita dan fenomenanya sering terjadi sama kita. Mungkin saya akan mulai dengan pengalaman saya pribadi ya. Apa yang saya dan teman-teman saya alami dulu waktu kami masih berorganisasi di PMII. Kebetulan saya kasih contohnya PMI karena kebetulan saya dulu justru berorganisasinya di PMI ya, dan pertama kali saya banyak mendapati bahwa fenomena ini terjadi itu ya di organisasi di PMI. Jadi saya ingat dulu waktu saya bergabung di PMI itu kayaknya di tahun 2007. Ya, 2007 saya bergabung di PMI. Dan
pada saat itu saya sudah mengenal Mas Romzi sebelumnya. Jadi saya udah kenal Mas Romzi dari sebelum berorganisasi di PMII. Jadi kalau saya bicara tentang dua kader yang bertemu di organisasi, sepertinya itu bukan saya dan Mas Romzi gitu, karena pertemuan kita jauh sebelumnya. Tapi memang PMII membuat kita bertumbuh bersama lah di sana, sehingga kita punya satu visi yang sama ke depannya. Nah, saya mungkin lebih akan menggarisbawahi pengalaman-pengalaman yang dialami teman-teman saya ya. Tidak sedikit sebenarnya yang akhirnya menjalin entah itu menjalin memang kesepakatan bersama untuk punya hubungan gitu ya, punya hubungan yang didasari oleh rasa saling suka, atau ada juga yang misalnya menyimpan sendiri ya kayak satu arah gitu. Jadi maksudnya belum sampai disampaikan kepada objeknya. Ada juga yang sebenarnya sama-sama saling suka tapi memilih untuk diem-diem aja deh gitu, nggak usah lebih dari ini, kita saling kenal aja karena kekhawatirannya tentang apa yang kemudian bisa terjadi kalau mereka punya hubungan yang lebih dari sekedar partner kerja ya, partner berorganisasi bersama. Nah, asiknya menurut saya nih ya, saya ngomongin asiknya dulu. Ketika kita misalnya punya perasaan nih sama orang lain yang misalnya saya bicara dulu konteksnya yang satu organisasi ya sama kita. Asiknya itu adalah rasa sayang, rasa cinta yang muncul di kita itu biasanya mendorong kita akhirnya untuk lebih semangat berorganisasi dan sebagainya. Ini saya akan nyinggung-nyinggung sedikit ke teori ya Mas ya. Jadi kalau misalnya di teorinya kan ada banyak tuh peneliti yang berupaya untuk bisa mengilmiahkan proses mencintai dan dicintai. Ada nih ilmuwan yang menyampaikan bahwa ternyata di masa-masa awal kita jatuh cinta sama seseorang, itu biasanya ada hormon-hormon di dalam tubuh kita yang lebih diproduksi lebih banyak lagi, lebih teraktivasi. Salah satunya adalah hormon kebahagiaan, itu dopamin ya, hormon dopamin itu. Jadi akhirnya kita seperti happy aja hari-harinya, berbunga-bunga gitu kan, terus kayak energinya berlebih gitu. Nah, Halusinasi nanti dopamin juga korbannya. dopamin itu juga akhirnya mengkondisikan testosteron ya, salah satu hormon juga yang membuat kita akhirnya punya energi berlebih. Jadi akhirnya tuh nggak sedikit dari orang yang misalnya baru di awal-awal jatuh cinta itu kan biasanya sampai malam padahal udah beraktivitas banyak tapi malamnya masih belum bisa tidur, kepikiran orang yang kita suka misalnya. Ini konteksnya adalah mencintai, entah itu sudah disepakati untuk menjalin hubungan ataupun hanya sekedar ada rasa ya. Tapi intinya rasa cinta itu benar-benar memunculkan sensasi yang luar biasa di dalam fisik kita, tubuh kita. Dan itu akhirnya mempengaruhi juga nanti gerak-gerik kita, bagaimana kita beraktivitas, dan sebagainya. Kalau contohnya adalah para aktivis ini, biasanya mereka akan jadi lebih semangat lagi, performansinya jadi kayak meningkat gitu kan. Apalagi kalau satu organisasi nih orangnya, jadi pasti pengennya tiap hari datang ke komisariat gitu ya, datang ke kantor, terus uh, tujuannya adalah biar ketemu dia, tapi biar terlihat keren gitu kan. Kita berupaya membranding diri kita dengan jadi lebih banyak ngomong, lebih speak up gitu kan, beradu argumen, terus mau kerja ini itu gitu kan, apalagi ditambah dengan energi yang berlebih. Jadi itu salah satu positifnya nih di awal-awal ada hubungan atau ada perasaan cinta muncul di dalam organisasi. Nah, uh, rasa selain itu yang positif lagi dari mencintai atau punya rasa cinta di organisasi adalah seperti ada dinamika yang seru gitu ya di dalam organisasi. Karena akhirnya apalagi kalau misalnya udah jadi nih ya perempuan sama laki-laki jadi di dalam organisasi, itu dinamikanya akan menjadi lebih seru lagi karena mereka akan mau terlibat lebih aktif lagi di dalam organisasi. Beberapa diantaranya mungkin bahkan apa ya menjadi lebih percaya diri karena ada rasa aman, karena dia tahu bahwa ada orang yang mencintai dia di sini gitu. Jadi dia merasa aman, merasa secure, akhirnya lebih mau menunjukkan dirinya, lebih percaya diri. Jadi dinamikanya menjadi lebih seru. Cuman kan tetap aja ya yang namanya hubungan asmara, yang namanya perasaan cinta itu adalah sebuah pengalaman yang subjektif ya. Semua orang merasakannya, mengekspresikannya dengan cara yang berbeda-beda. Ada orang yang akhirnya lebih suka menikmatinya ya berdua gitu secara intim. Nah, orang-orang yang seperti ini mungkin akan lebih memilih untuk yang tadinya yang bisa jadi yang tadinya dia aktif di organisasi malah akhirnya mundur, teratur pelan-pelan karena dia mau punya waktu lebih banyak untuk berdua aja gitu kan. Akhirnya bisa mengganggu kinerjanya di dalam organisasi. Tapi ada juga orang-orang lain yang cara mengekspresikan cintanya adalah dengan apa ya?
mengolah energi yang dia miliki untuk menjadi lebih aktif lagi di organisasi karena dia punya energi yang berlebih. Jadi seperti bekerja sama dengan dalam satu tujuan dengan pasangannya untuk lebih aktif di organisasi. Itu tadi yang saya bilang, ini adalah pengalaman subjektif, semua orang punya caranya sendiri mengekspresikannya. Jadi ya bisa beda-beda. Saya bisa punya dua teman yang sama-sama apa ya, akhirnya menjalin hubungan, yang satu dengan kakak kelasnya ya, berarti maksudnya dengan seniornya, dan yang satu lagi dengan angkatannya, dan dua orang ini ya punya cara yang berbeda untuk mengekspresikannya gitu. Yang satu padahal dengan yang satu angkatan ya, sama-sama kader gitu, kader-kader yang masih junior, tapi malah jadi semakin aktif, semakin berani. Sementara yang satu lagi padahal sama senior, yang seharusnya seniornya bisa mengarahkan dia gitu kan untuk lebih produktif di organisasi, untuk tidak mencampurkan antara urusan pribadi dan organisasi. Tapi kenyataannya malah perlahan-lahan keduanya itu malah mulai tidak terlihat di organisasi. Karena seperti butuh waktu lebih banyak untuk berdua gitu ya, menghabiskan waktu berdua. Itu dia tadi, karena pengalaman yang subjektif ini. Ditambah lagi belum belum lagi nih ya, kalau ada hubungan yang apa ya istilahnya tuh unsatisfying relationship. Hubungan yang berjalan tapi tidak ada rasa puas di sana. Jadi saya merasa tidak puas dengan hubungan saya, tapi enggan juga untuk mengakhirinya karena sudah terbiasa gitu ya. Akhirnya karena ada rasa tidak puas, demanding ya, menjadi penuh tuntutan dengan pasangan, akhirnya disitulah egonya mulai muncul. Ego untuk saya kan harus diprioritasin, jangan organisasi dong yang diprioritasin. Misalnya contohnya nih ya, konkretnya kayak film Dilan kalau teman-teman nonton tuh ya. Ini bukan organisasi sih, ini geng. Tapi sama kan kumpulan orang juga, komunitas gitu. Seperti kenapa cinta malah mengkondisikan kita untuk memilih, kamu memilih saya atau teman-teman kamu gitu kan. Nah itu kan di situ misalnya ada sesuatu yang tidak puas dari sebuah hubungan, dari sosok pasangan, sehingga akhirnya lebih demanding, lebih menuntut lagi untuk ini, untuk itu. Akhirnya egonya malah muncul di sana dan akhirnya merasa bahwa harusnya prioritasnya saya dong gitu, menganggap bahwa cinta itu membenarkan kita untuk merasa kita lah yang harus diprioritaskan kayak gitu. Gitu Mas. Jadi emang dinamikanya beragam ya. Tapi dari satu sisi banyak sekali yang menarik dan betul itu terjadi gitu. Dari Iya, kacamata benar-benar. kita lihat gitu. Ada juga yang mungkin diam, lebih baik diam dan tidak berucap lagi. Nah, itu kan apalagi jatuh cinta itu ternyata kan barusan disampaikan bahwa itu sangat mempengaruhi hormon kita, terutama di semangat tadi. Iya. Nah, tapi Mm-mm. satu sisi juga yang menjadi dilema itu ketika kita dihadapkan dengan dua pilihan, kamu milih organisasi teman kamu atau Iya. lebih kepada itu pasangan kamu. Nah, itu juga terjadi di banyak teman-teman kita semua. Nah, mungkin alangkah baiknya tips yang harus dilakukan ketika bercinta atau jatuh cinta lah di dalam organisasi itu seperti apa? Mungkin untuk terus terang mengungkapkan atau mungkin supaya tidak memilih atau melangkah mundur dalam organisasi, lebih memilih ke hubungan. Nah, itu seperti apa langkah-langkah yang harus diikuti strateginya gitu. Oke. Baik, sebelum ngomongin langkah ya, Ya. mungkin saya di sini mau sedikit menggarisbawahi tentang gini. Sorry. Dalam mencintai ya, semua orang itu punya level mencintainya masing-masing tuh Mas. Ada orang yang level cintanya itu masih di dasar banget, itu kayak anak SMA cinta monyet gitu ya. Tertariknya ya karena fisiknya, tertariknya karena dia butuh perhatian dan sebagainya. Butuh menyalurkan kebutuhannya, akan passion gitu ya, akan kelekatan dengan orang lain dan sebagainya. Levelnya itu ada banyak. Kalau di dalam teorinya itu pokoknya intinya adalah cinta yang ideal adalah yang di dalamnya ada komitmen, ada kelekatan, dan juga ada kemesraan gitu lah ya. Kemesraannya biasanya secara fisik. Itu yang diharapkan dalam pernikahan. Ketiganya itu harusnya ada unsurnya. Nah, sementara sebelum memasuki jenjang pernikahan, otomatis kan tiga ini itu bisa maju mundur. Misalnya, ya ada juga sih yang tiga-tiganya itu sama-sama stabil gitu ya. Tapi ada yang biasanya paling sering yang goyah itu adalah masalah komitmen. Karena kita belum menikah, belum ada sesuatu yang mengikat. Sehingga akhirnya rasa takut itu lebih lebih tinggi gitu ya. Makanya kan banyak orang bilang, makanya nikah, kalau nikah nanti akan lebih tenang. Karena kenyataannya kalau sudah menikah, sudah ada ikatannya. Belum lagi memang karena
apa yang dilakukannya adalah merupakan ibadah gitu ya. Sehingga akhirnya merasa lebih tenang, merasa lebih nyaman, kita bisa fokus sama apapun yang mau kita lakukan. Tapi kalau misalnya orang yang belum menikah, masalah komitmen itu menjadi salah satu problem utama dalam orang berpacaran gitu ya. Karena entah itu komitmennya, entah itu goyahnya adalah karena masalah kepercayaan. Misalnya, bener gak sih dia cuma sayang sama aku, aduh di organisasi ada banyak kader junior baru nih, jangan-jangan nanti tipikalnya nih kan yang namanya senior pasti mau nampang di depan adik-adik kelasnya, nanti gimana kalau misalnya dideketin dan sebagainya lah. Biasanya kekhawatirannya sejauh itu ya, masalahnya di komitmen dan kepercayaan. Bener nggak sih kita akan bersama-sama menjaga hubungan ini dan sebagainya. Jadi akhirnya konflik itu hampir tidak mungkin dihindari. Itu sesuatu yang pasti terjadi, dinamikanya dan serunya kalau ada di organisasi akhirnya melibatkan orang-orang lainnya di dalam organisasi gitu. Misalnya Mas Wahyu berantem nih sama pasangannya, kebetulan satu satu organisasi. Pasti nanti si A misalnya gitu ya, kekasihnya Mas Wahyu ini pasti juga nanti akan melibatkan teman-teman Mas Wahyu yang lain sebagai bagian yang mungkin menjadi salah satu faktor penyebab gitu kan kenapa akhirnya kalian berantem. Entah itu masalah waktu tidak bersama atau masalah kok malah dia ngajakin kamu ini sih misalnya makan bareng sama adik kelas gitu kan atau gimana akhirnya jadi berantem. Itu salah satu penyebab konfliknya. Jadi perlu digarisbawahi pertama adalah konflik tidak bisa dihindari di dalam organisasi. Sekarang baru kita masuk ke tipsnya ya. Kita masuk tipsnya lalu kemudian bagaimana dong kalau misalnya di dalam organisasi ada kecenderungan kita nanti berkonflik dengan pasangan dan akhirnya mempengaruhi kinerja kita di dalam organisasi. Nah, satu yang perlu dipahami, ini sebenarnya agak sulit ya Mas, karena kalau saya ngomongin tips, berarti saya ngomongin sesuatu dari sudut pandang kognitif kita kan, dari kemampuan kita berpikir. Sementara saat dijalani yang namanya proses mencintai itu, yang lebih banyak bermain adalah hati ya. Jadi memang tipsnya bisa saya kasih, belum tentu nanti itu mudah untuk dijalani gitu, meskipun gampang disampaikannya. Kalau saya ambil tips dari apa yang saya dan Mas Romzi ya pernah lalui adalah pertama, jelas di komunikasi. Ini sih sebenarnya klise banget ya. Sesuatu yang klise dan sesuatu yang adalah kunci baik dalam hubungan sebelum menikah ataupun setelah menikah. Komunikasi di sini maksudnya adalah keterbukaan ya, keterbukaan dan penerimaan terhadap perbedaan gitu. Jadi saya dan Mas Romzi itu sama-sama belajar untuk memahami bahwa cara berpikir kita ada yang berbeda loh gitu. Terus tentang prioritas itu tuh tergantung konteksnya gitu. Dalam situasi tertentu memang yang harus diprioritaskan adalah organisasi. Misalnya memang sedang ada masalah gitu ya di dalam organisasi. Atau kita sedang memiliki peran signifikan di dalam organisasi ya otomatis organisasi tetap harus menjadi prioritas dan sebagainya. Jadi akhirnya semuanya harus diselesaikan dengan terus-menerus berkomunikasi, bercakap-cakap dan ngobrol gitu. Jadi kebanyakan nih ya anak zaman sekarang kalau pacaran lah kita sebut ya, atau punya hubungan asmara, mereka akan lebih banyak mendefinisikan pacaran itu adalah pulang pergi bareng, nonton bareng, ya kan? Atau misalnya jalan-jalan ke mall bareng, atau foto-foto ke lokasi-lokasi yang memang bagus untuk difoto gitu ya misalnya. Semuanya adalah sebuah aktivitas yang tidak, mungkin ada interaksi antara laki-laki dan perempuannya, tapi tidak mendalam. Nah, kalau saya sama Mas Romzi lebih sering menghabiskan waktu itu karena kita di cabang PMII ya, lebih sering menghabiskan waktu di cabang untuk berdiskusi gitu. Diskusinya nggak harus kayak ngomongin bangsa gitu tuh ya, enggak. Tapi kadang malah ngobrolin soal saya tuh sebenarnya besok lulus kuliah itu mau ngapain, kalau kamu mau ngapain, tentang keluarga saya, Mas Romzi bercerita tentang keluarganya. Jadi seharusnya yang benar, ya yang benar seharusnya yang namanya dalam berhubungan romantisme ini, yang harus terus digali adalah informasi ya dari satu dan yang lainnya karena itu akan terus bertambah. Karena orang yang kita kenal sekarang itu setiap hari berubah menjadi orang lain yang baru gitu. Karena hasil interaksinya sama satu orang dan yang lainnya. Sehingga yang namanya proses belajar untuk mengenal satu sama lain itu adalah proses seumur hidup. Kalau memang berniat serius ya ke depannya. Jadi seharusnya jangan sampai kita berpikir kalau aktivitas pacaran itu adalah baru disebut pacaran kalau kita nonton bareng, makan bareng gitu kan, atau jalan bareng gitu. Karena sebenarnya aktivitasnya sangat mudah, tidak butuh biaya. Kita hanya butuh satu tempat ngobrol, entah itu di apa sih namanya di kantor organisasi kita atau misalnya di taman gitu ya, taman kampus dan sebagainya.
atau sambil berjalan kaki gitu ya sore hari bareng-bareng di kampus, hanya untuk ngobrolin apapun isi kepala kita gitu. Membuka diri lebih lagi, dan mengizinkan juga orang lain menjadi dirinya sendiri. Ini penting nih. Karena biasanya dalam mencintai kita punya ekspektasi yang berlebihan sama pasangan kita. Maunya pasangan kita ideal sebagaimana yang ada di kepala kita. Padahal mencintai itu adalah tentang kita mengizinkan diri kita untuk membiarkan orang lain menjadi dirinya sendiri gitu, orang yang kita cintai ini gitu. Itu satu kunci, dan kalau itu udah dapet sih menurut aku akan lebih mudah. Bukan berarti kita nggak akan ada konflik ya, konflik tetap akan datang, tapi kita akan siap untuk menghadapinya, dan mungkin tidak akan segitu berdampaknya buat organisasi. Terus yang kedua prinsipnya adalah hubungan ini yang menjalani kita berdua gitu. Uh, yang menjalani kita berdua, sehingga kalau terjadi konflik, jangan buru-buru mencari orang ketiga untuk penyelesaiannya gitu, atau menyalahkan pihak ketiga untuk menyelesaikannya. Karena dalam proses interaksi, meskipun alasannya adalah gara-gara adik kelas tuh ngefans sama kamu dan sebagainya gitu ya, kan kayaknya alasannya eksternal tuh. Tapi sebenarnya konflik terjadi adalah ya karena dua orang ini gitu. Karena apa yang saya yakini tentang situasinya dan apa yang pacar saya yakini tentang situasinya, sehingga akhirnya berkonflik. Seringkali konflik menjadi lebih besar di dalam organisasi adalah karena kita habis itu melibatkan orang lain untuk terlibat dalam konflik kita. Entah untuk bantu nyelesain masalah atau untuk kita salahkan gitu. Nah, coba dikurangi dulu. Jangan terburu-buru mencari pihak lain untuk disalahkan. Yang harus dievaluasi adalah kita berdua, karena kita ngejalaninnya berdua. Buat apa kita misalnya langsung marah-marah gitu kan sama orang lain yang kayaknya menyebabkan ini, toh kenyataannya kan orang itu hanya datang dan pergi, dia tidak akan selalu ada di dalam hubungan kita. Tapi hubungan kita ini yang paling utama adalah saya dan kamu gitu kan. Berarti harusnya ya dua ini yang berkomunikasi, bukan segera terburu-buru melibatkan pihak lain untuk disalahkan. Itu kurang lebih, Mas. Ya, mungkin pembahasan ini juga sangat panjang dan menariknya luar biasa. Tadi kita dapat garis bawah yang sudah jelas bahwa lebih baik kita mengobrol diskusi di ruang-ruang atau kantor-kantor organisasi daripada kita harus jalan makan bareng dan sebagainya. Mengobrol lebih dalam tentang satu sama lain itu kan lebih menumbuhkan kepercayaan kita sendiri. Nah, kemudian lebih menghemat juga. Nah, daripada kita harus keluar keluyuran, dan itu juga mungkin akan menghabiskan waktu kita dan organisasi mungkin akan terlalaikan gitu. Jadi itulah triknya juga tadi sangat, menurut saya mungkin itu sangat betul dan bisa dipraktekkan bagi teman-teman. Bagaimana kita jatuh cinta itu memberikan kesempatan kepada lawan pasangan kita untuk lebih mengetahui jati dirinya. Itu bisa dibilang luar biasa. Kemudian kita akan sedikit bergeser ke bagaimana situasi jatuh cinta namun di berlain organisasi. Nah, kan seperti banyak juga itu diakibatkan oleh pertemuan yang hanya beberapa waktu, berapa jam, tiba-tiba sudah bisa diajak ngobrol. Nah, ini kan apakah jatuh cinta itu hanya perlu hitungan menit atau mungkin perlu ditelaah dulu nih orang ini seperti apa, bagaimana, kan itu banyak juga terjadi di hampir setiap teman-teman gitu. Ketika kumpul, wah menarik, tiba-tiba dicari Instagramnya di DM. Nah, itu kan teman-teman sering gitu. Jadi pengalaman juga gitu. Nah, hal itu menjadikan pertanyaan besar, apakah jatuh cinta itu semudah itu? Apa memang ada karakteristik dari perempuan atau laki-laki yang mungkin mereka punya cara untuk jatuh cinta sendiri gitu? Nggak perlu lama aku untuk mencintaimu, 1 detik 2 detik bisa, kan begitu gombalnya kurang lebih. Ya, oke. Gimana ya? Sebenarnya kalau tentang proses sehingga orang akhirnya jatuh cinta ya, itu bisa berbeda-beda antara satu orang dan yang lainnya, dan dipengaruhi oleh banyak sekali faktor. Contohnya adalah peristiwa-peristiwa yang baru saja terjadi sama dia, dan misalnya peristiwa tersebut cukup mempengaruhi emosinya. Contohnya nih ya, misalnya ada seorang junior punya masalah keluarga,
atau peristiwa yang baru saja terjadi adalah dia baru putus dari pacarnya dalam kondisi yang lebih rentan dan orang-orangnya misalnya adalah yang memang memiliki kebutuhan yang tinggi untuk disayangi, diperhatikan dan sebagainya, maka akan lebih mudah menerima perhatian orang lain sebagai bentuk uh, apa ya, sesuatu yang lebih dari sekedar hanya memberikan perhatian karena kita punya nilai-nilai kemanusiaan gitu, tapi berharap lebih. Jadi bisa saja itu terjadi, berbeda-beda antara satu dan yang lainnya. Ada juga orang yang dengan mudahnya langsung mencintai dengan hanya satu kali pandang gitu ya misalnya. Itu juga biasanya pasti punya latar belakangnya, entah misalnya memang dia sudah punya blueprint sendiri yang ideal menurut dia secara fisik seperti apa, atau misalnya sekilas sosok orang ini ketika diperhatikan mirip dengan orang yang dia kagumi, entah itu ibunya atau bapaknya gitu kan dan sebagainya. Bisa macam-macam mas, karena memang cara orang mencintai dan penyebab orang mencintai itu beragam. Tapi tidak menutup kemungkinan ada orang yang baru kenal satu hari gitu ya misalnya, kemudian langsung berpikir untuk sepertinya orang ini tepat gitu kan untuk saya dekati, atau untuk kok sepertinya ada perasaan apa di dalam dada saya yang saya tidak bisa mengerti gitu. Itu bisa beda-beda. Cuman memang agak sulit buat bisa memastikan apakah cinta yang tumbuh saat itu, perasaan yang tumbuh saat itu benar-benar perasaan cinta yang ideal, cinta yang dipenuhi, saya ingin berkomitmen sama dia, saya ingin memiliki hubungan yang intim, saya ingin bermesra, punya hubungan yang mesra gitu ya, bahagia dan saling menyayangi. Atau itu sebenarnya hanya sekedar gairah ya. Kalau gairah itu kan dia itu short term. Short term itu berarti di jangka pendek. Mungkin saja gairah itu ya bisa hilang nantinya gitu. Ketika akhirnya tubuh kita, karena kalau gairah kan kaitannya sama kondisi fisik ya, hormonal dan sebagainya. Gairah itu mungkin saja hilang kalau nanti akhirnya tubuh kita sudah bisa mentoleransi hal-hal yang menyenangkan itu. Karena kan tubuh kita beradaptasi juga ya, akan belajar kayak kita kalau ngedenger ngedenger bercandaan orang sekali lucu, dua kali lucu, tiga empat kali udah nggak lucu kan. Nah kalau gairah tuh kayak gitu, dia short term, happy-nya itu tuh sebentar gitu, itu kalau gairah. Tapi kalau misalnya cinta yang di tahapan yang lebih tinggi lagi, itu ada keinginan untuk komit gitu kan, terus menerus bersama, bertahan bareng, ada rasa bosan bukan dijadikan alasan untuk berhenti, tapi justru untuk mengeksplor lebih jauh lagi cara untuk bisa bertahan gitu-gitu kan. Nah, jadi kalau ditanya cinta pada pandangan pertama bisa nggak sih? Bisa, tapi kemudian bentuknya itu apa? Apakah itu gairah? Apakah itu sebenar-benarnya cinta yang ideal? Itu bisa berbeda-beda setiap orangnya. Dan lebih seringnya yang di tahapan sorry yang di tatapan pertama langsung suka itu seringnya itu adalah gairah. Nah, meskipun berawal dari gairah, bukan berarti nanti setelah menjalin hubungan mereka tidak bisa naik level ke tahap cinta yang selanjutnya. Ada aja kok hubungan yang berawalnya dari gairah aja, karena fisik dan sebagainya. Kemudian ketika mulai berhubungan, berinteraksi, mulai menyadari bahwa cocok banget nih karakternya, orangnya asik apa segala macam, atau terbiasa akhirnya terkondisikan, lama-kelamaan naik level, sampai seterusnya hingga akhirnya menikah. Itu mungkin saja. Tapi memang jarang pandangan pertama itu langsung bentuknya adalah cinta yang ideal, itu tuh jarang. Ya betul, 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 betul. Itu mungkin saya nggak bisa memukul rata apa yang dilakukan oleh orang-orang gitu. Apalagi mungkin yang banyak terjadi itu perempuan yang mungkin lagi depresi, kemudian ada masalah dalam keluarga atau masalah individual, kemudian ada sisi laki-laki yang masuk. Nah, dan itu lebih perhatian laki-lakinya itu mungkin lebih cenderung, wah ada yang merhatiin nih kan, ada teman-teman yang mungkin curhat seperti itu, mengalami seperti itu, atau sebaliknya ada juga laki-laki yang kelihatannya loyo dalam organisasi, nggak ada semangatnya banget, kemudian masuklah di situ perempuan yang ya dia menyemangati, dia support kamu bisa, dan itu ternyata bisa menumbuhkan soft skill kita untuk wah iya ya kita bisa ya gitu, dan itu juga hal-hal yang terjadi di kalangan kita semua. Kemudian eh memang apa yang disampaikan tadi oleh Mbak, banyak juga jatuh cinta pada pandangan pertama, tapi itu hanya sebatas gairah. Itu juga banyak mungkin terjadi dan akhirnya Allah alam harus sampai putus, kemudian gak komitmen, kan Mm-mm. banyak juga terjadi. Tapi eh, satu sisi ada juga mereka yang berkomitmen, kemudian halang rintang konflik mereka selesaikan dengan dewasa. Nah itu kan
mungkin lebih baik. Mm-mm. Di sini Iya benar. teman-teman, kita lihat juga teman-teman silahkan mungkin boleh bertanya sambil kita berdiskusi lebih lanjut ke dalamnya. Jadi kita juga nggak mesti menyalahkan jatuh cinta itu bisa mengganggu organisasi. Mungkin